Salam, salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada masa sekarang ini dunia digemparkan oleh virus yang bernama COVID-19. Bagaimana sikap kita, apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini untuk menghadapi virus ini, kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita tahu dunia sudah rusak, dunia sudah kena kutuk akibat dosa manusia. Mari kita baca apa yang diakibatkan dosa ketika Adam berdosa. Di dalam Kejadian 3, 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi perempuan kesakitan dalam melahirkan itu juga sebab karena dosa. Kemudian ayat 17, lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi dengan Adam berdosa, tanah dunia ini sudah terkena kutuk. Jadi tidak mustahil akan ada bencana alam, akan ada macam-macam kecelakaan di dalam dunia ini. Dan teruskan ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Jadi setelah manusia berdosa, dunia sudah kena kutuk, hidup manusia susah untuk mencari makan, termasuk kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Dulu manusia diciptakan memang dengan tubuh yang tanpa bisa mati. Makanya di dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi sebenarnya manusia memang tidak diciptakan untuk mati. Karena dosa manusia, maka manusia mengalami kematian. Tubuh manusia ketika manusia pada waktu Adam berdosa adalah terputus hubungannya dengan Allah, yaitu terputus secara rohani. Makanya ketika manusia terputus dengan Allah, roh manusia sudah terputus. Ini manusia kematian rohani pada pertama. Dan kematian kedua adalah kematian tubuh dalam manusia ini. Jadi tubuh ini sudah tidak seperti penciptaan awal, yaitu mulia dan bersinar. Karena pada waktu Adam diciptakan, rohnya terpancar menyerap ke dalam tubuh, makanya dia tak tahu kalau dia telanjang. Nah, dengan tubuh yang mulia ini seperti yang Yesus miliki setelah kebangkitan, manusia jangankan sakit penyakit, bencana, semua pun tubuh ini tidak boleh terkena. Karena ini tubuh yang memang luar biasa, tidak bisa mati lagi. Karena yang menyebabkan manusia kematian, manusia mati adalah dosa manusia itu. Dosa memang luar biasa dampaknya. Yang paling nampak ketika manusia berdosa itu adalah Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Lalu mereka menyemat daun dari pohon ara dan membuat cawat. Jadi pada waktu Adam berdosa, memetik daun itu melambangkan dia sudah merusak dunia ini. Jadi bencana alam, ekosistem alam yang luar biasa ini sudah rusak oleh karena dosa manusia. Seperti virus corona ini. Virus corona ini yang timbul juga karena dosa. Jadi jangan ingat Tuhan mau menghukum manusia atau mengutuk manusia. Di dalam hati Tuhan itu tidak ada perkara jahat seperti itu. Virus corona ini kita boleh belajar bahwa
dalam situasi seperti ini, kita harus lebih banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan mengucap syukur, atau dengan mempelajari banyak firman, supaya kita tahu kalau virus seperti bencana alam, seperti kesakitan, seperti apapun tubuh kita yang menimpa tubuh kita setelah Adam berdosa, itu diakibatkan oleh karena dosa. Bencana alam dan selain sebagainya itu karena dosa manusia, bukan karena Tuhan ingin menghukum atau ingin membunuh manusia. Itulah kita sebagai orang Kristen seharusnya bersikap apa terhadap virus corona ini. Ya karena kita tahulah sumber dari segala kekacauan itu dosa. Makanya kita bukan merasa takut, tapi sebenarnya kita mengucap syukur saja selalu. Karena dengan mengucap syukur kita akan lebih happy, lebih senang. Biasa kalau orang Kristen tuh banyak bohongan iman dengan mengatakan, oh saya berdoa, saya tak mungkin terkena virus ini meskipun dia. Ini namanya sombong iman. Sombong iman berbeda dengan orang beriman. Kalau sombong iman seperti itu, ada satu YouTube atau di Facebook saya pernah baca, katanya untuk membuktikan pasal 16, yaitu digigit ular tidak mati, macam-macam tidak mati. Ada satu pendeta katanya di Amerika itu memegang ular supaya dipatok, karena untuk membuktikan ini ya mati juga, karena itu bukan orang beriman. Itu buktinya, itu adalah sombong iman. Makanya jadi orang Kristen jangan sombong iman. Meskipun kamu berdoa, meskipun kita semua melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan hati Tuhan, tapi ketika kita menyombongkan iman kita, oh saya tak mungkin terkena virus karena meskipun saya duduk dengan orang kena virus karena saya sudah berdoa. Ya tidak mungkin seperti itu. Karena dosa, karena akibat dosa, virus ini dunia sudah menjadi kacau balau. Jadi kita juga karena kita sudah ada dosa, maka kita tak luput dari juga bencana dan kematian ini. Makanya pada waktu bayi, kenapa dia nangis ketika keluar dari rahim ibunya? Karena dia tahu akan susahnya hidup ini, akan begitu ya susah lah untuk menjalani hidup ini. Makanya sikap kita sebagai orang Kristen, ya pandai-pandailah menjaga diri. Kalau kamu tidak mau terjangkit oleh virus corona ini, maka kau dengarkanlah ahlinya yaitu kedokteran dan ya kesehatan itu, dan juga pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan duduk rumah diam-diam, ya duduk rumah diam-diam. Jangan menyombongkan iman. Banyak juga orang yang tidak kena virus, dan banyak juga yang banyak mukjizat. Karena apa? Bukan dia menyombongkan iman, karena kalau kita sombong iman, kita jadi hilang kuasanya gitu loh. Kuasa iman itu hilang. Makanya perlu ya banyak berdoa untuk supaya kalau kamu ingin selamat dan hidup langgeng. Karena hidup kita di dunia ini bukan untuk senang-senang sebenarnya, untuk memberkati orang lain. Dan sekurang-kurangnya kenapa kita sampai sekarang masih hidup itu karena ada pekerjaan Tuhan yang perlu kita kerjakan untuk Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan untuk mengerjakan Tuhan. Ya, tanggapan orang Kristen kesimpulannya seperti ini. Kita ya pandai-pandailah menjaga diri, karena dunia ini sudah tercemar dari dosa, dan kita tidak akan luput dari kematian. Kita mesti akan kematian, akan merasa sakit, akan merasa letih, kepanasan seperti sekarang ini, tak tahu suhunya berapa. Dan tetap setia dan berdoa setiap saat, minta perlindungan Tuhan meskipun virus ini melanda dengan yang luar biasa menakutkan. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.